Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyar muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih berada di majelis yang mulia untuk sama-sama kita mempelajari ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an, itulah dia ayat kursi, yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa keutamaan tentang ayat kursi ini, yang pada kesempatan kali ini biiznillah kita akan masuk satu persatu dari 10 poin yang ada di dalam ayat kursi, yang kesemuanya menegaskan bahwasanya Allahu la ilaha illahu, bahwasanya Allah dialah yang tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kursi telah kita sebutkan bahwa ayat kursi merupakan seagung-agung ayat dalam Al-Quran. Yang demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena di dalam ayat kursi terkandung tentang pengesaan kepada Allah, tauhidullah, yang perkara tauhid adalah perkara terpenting, yang tidak ada yang lebih penting daripada perkara tauhid ini. Maka dari itu, sebagaimana surat Al-Ikhlas misalnya, yang di dalamnya ada penyebutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka dari itu ayat kursi menjadi ayat yang teragung di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah karena kandungan berupa penegasan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Mohon maaf, mungkin bisa dimatikan saja, saya nggak usah pakai mic apa, biar tidak ya. Soalnya takutnya suara mengganggu. Ya, alhamdulillah. Baik. Setelah kita menyebutkan tentang Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada berhak diibadahi selain Dia, maka di sini di dalam ayat kursi ini terkandung 10 alasan atau bukti yang menunjukkan bahwasanya Dialah yang la ilaha illahu, Dialah yang berhak diibadahi dan tidak selainnya. Yang pertama adalah kata penulis di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-burhanul awal al-hayyu. Al-hayyu. Jadi kalau ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Alasan yang pertama adalah dialah Allah itu yang al-hayyu. Al-hayyu, ya. Ini kata beliau, hadza burhanun wadihun ala wujubi ifradillahi wahdahu bil ibadah. Al-hayyu yang maknanya adalah yang maha hidup merupakan bukti jelas akan wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Kaunuhu subhanahu mausufan bi annahu hayyun la yamutu hayatan kamilatan laisat masbuqatan bi'adamin wala yalhaquha zawalun wa fana. Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-hayah. Al-hayah itu artinya hidup.
Kalau nama Allah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah punya sifat hidup, Al-Hayah. Yang kehidupannya Allah adalah hayatan kamilah, kehidupan yang sempurna. La yamut, tidak mati. Allah tidak mati. Dan tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah itu maha hidup dengan hidup yang sempurna, yaitu hidup yang tidak diakhiri oleh kematian dan tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, ini berbeda dengan makhluk. Makhluk apapun itu, semuanya itu diakhiri dengan fana, akan hilang, ya. Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan apa? Akan binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semuanya itu akan fana, mati, ya. Dan makhluk itu semuanya didahului dengan ketiadaan. Kan begitu, ya. Kita dahulu tidak ada. 100 tahun yang lalu itu kita nggak ada di dunia ini. Dan insya Allah 100 tahun ke depan kita sudah nggak ada juga di sini. Nah, inilah makhluk. Maka kehidupan atau sifat hidupnya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Wala ya'tariha naqsun wa 'aibun jalla rabbuna wa taqaddasa, dan tidak dihinggapi oleh kekurangan serta aib. Maha suci Allah. Wa hiya hayatun tastalzimu kamala sifatihi subhanahu. Itulah hidup yang memberikan konsekuensi bahwasanya Allah itu sempurna dalam sifatnya. Jadi hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Al-Hayyu. Oleh karena alasan itulah kita itu hanya menyembah Allah. Kenapa? Alasan pertama di dalam ayat kursi itu karena Allah itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, ya. Baik. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang Allah mengaitkan keadaannya bahwasanya Allah itu tidak mati dengan perintah tawakal. Allah katakan di Al-Qur'an itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kalian, bergantunglah kalian kepada Allah yang Al-Hayy, kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Surat Al-Furqan 58. Adapun ammal hayyul ladzi yamutu awil mayyitul ladzi laisa huwa bihayyin awil jamadu alladzi laisa lahu hayatun aslan fakullu haula'i la yastahiquna minal ibadati syai'a. Maka dari itu kata beliau, sesuatu yang hidup, benda yang hidup yang akan mati atau yang memang pada asalnya itu tidak hidup, itu tidak layak disembah. Jadi apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti apa? Kalau enggak dia hidup dan pasti mati, atau dia memang bukan benda apa? Hidup. Ya kan itu. Silakan apapun. Ya, orang-orang yang telah berlalu dari kalangan orang soleh, para nabi, semua mereka itu sudah wafat, mereka sudah meninggal semuanya. Ya. Mereka sudah mati. Demikian juga benda-benda yang pada asalnya memang tidak hidup, batu, ya, atau misalnya benda mati, cincin. Ini semua adalah benda-benda yang memang tidak hidup, kan begitu, sehingga tidak layak untuk apa? Disembah. Nah, itu maksudnya. Itu poin pertama dari atau bukti pertama kenapa ayat kursi ini terkandung di dalamnya penegasan tentang Allah itu yang berhak disembah, yaitu apa? Al-Hayyu. Kemudian bukti yang kedua atau dalil yang kedua adalah Al-Qayyumu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Ya. Al-Qayyum itu maknanya adalah al-qaimu bi nafsihil muqimu li khalqihi. Allah yang tidak butuh yang selainnya,
berdiri sendiri, dan yang memberdirikan lainnya, yang memberdirikan yang selainnya. Ya. Allah yang berdiri sendiri dan Allah yang mengurusi yang selainnya. Wa ila hadzal ismi tarji'u jami'u sifatil af'al. Kepada nama Allah Al-Qayyum ini maka kembalilah seluruh sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu misalnya apa? Allah itu menghidupkan, mematikan. Allah memberi rizki. Allah itu mengangkat derajat, Allah menurunkan. Ya. Nah, ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan qayyumiyahnya Allah. Menunjukkan Allah itu mengurusi yang selainnya. Kita ini diurusi enggak sama Allah? Kita ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sedikit. Seluruh makhluk tanpa terkecuali yang di langit, yang di bumi, yang di laut, yang di dasar laut, semuanya mereka ini Allah urusi. Jadi tidak kemudian apa? Lepas begitu sendiri, enggak. Allah yang urusi, ya. Bukankah kita sendiri, ya. Kalau Allah berkehendak, bisa saja jantung ini terus kemudian apa? Berhenti kan itu. Wafat kita sudah. Wafat. Di masjid ini, di tempat ini, di posisi yang ini. Tetapi karena Allah masih mengurusi kita, jantung kita itu masih gerak. Gunung misalnya. Kalau Allah berkehendak tiba-tiba batuk, meledak atau meletus, ya, Allah yang ngurusin. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nama Al-Qayyum ini adalah nama yang agung, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu semuanya fakir, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji, maha enggak butuh, ya. Jadi Allah itu apa? Tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak butuh para nabi, Allah tidak butuh manusia semuanya, Allah tidak butuh arsy-Nya Allah. Nah ini, Allah tidak butuh malaikat, Allah nggak butuh malaikat. Jadi ya, Allah menciptakan malaikat itu bukan karena Allah itu membutuhkan mereka untuk membantu. Maha suci Allah dari anggapan seperti itu. Ya, Allah menciptakan malaikat itu bukan untuk itu, tetapi untuk menunjukkan ini loh malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti ini hebatnya. Kalau makhluknya saja hebat, bagaimana lagi dengan yang menciptakan? Itu maksudnya, ya. Bukan karena Allah butuh malaikat, enggak. Allah butuh semua, Allah tidak butuh semua dari kalangan makhluknya. Dalam hadis qudsi disebutkan, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wahai hamba-hambaku, ini cukup panjang. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepadaku, ya. Dan kalian tidak bisa untuk membahayakanku sedikit pun. Jadi Allah itu tidak tambah kekuasaannya dengan sebab manusia itu banyak beriman, enggak. Kalau seluruh manusia itu iman, maka itu tidak menambah apapun dari kekuasaan kemuliaan Allah. Seluruh manusia kufur gimana? Itu tidak mengurangi apapun, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Justru malah kita yang membutuhkan, ya. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, petunjuk, ya. Semuanya kita membutuhkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadulluna aidan ala kamali qudratihi wa tadbirihi li hadhihi al-makhluqat fa huwal muqimu laha bi qudratihi subhanahu. Yang menunjukkan juga bahwa Allah itu maha sempurna kudrahnya dan pengaturannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengatur seluruh makhluknya dengan kudrahnya, ya.
dan seluruh makhluknya faqiratun ilaihi, membutuhkan Allah. La ghina laha anhu tarfata ainin, tidak bisa lepas dari butuhnya mereka kepada Allah sedikit pun. Makanya di antara doa atau zikir Nabi gimana? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Yang artinya, wahai Allah yang maha hidup dan mengurusi dan maha mengurusi yang selainnya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aku istighatsah. Perbaikilah seluruh urusanku semuanya, bereskanlah urusanku semuanya. Ya. Aslih li sya'ni kullah. Dan janganlah engkau timpakan, serahkan urusanku kepada diriku. Jangan engkau serahkan urusanku ini kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Karena kita ini memang pada asalnya apa? Fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal arsy wal kursi was samawati wal ardu wal jibalu wal asjar wan nas wal hayawanu kulluha faqiratun ila Allah. Seluruh makhluk, arsy, kursi, langit, bumi, gunung, semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bihadza yu'lam, kata beliau, maka dari ini kita ketahui bahwa anna jami'a sifatillahil fi'liyati kal khalqi war rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imatati wa ghairi dzalika raji'atun ila hadzal ism. Maka seluruh bentuk sifat-sifat Allah yang fi'liyah, yang berkaitan dengan perbuatan atau kehendak Allah, itu kembalinya kepada nama Al-Qayyum. Seperti apa? Misalnya penciptaan, pemberian rizki, memberikan nikmat, menghidupkan, mematikan, itu semuanya bentuk Allah, itu Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum. Maka dari itu kata Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, ya, ketika beliau menjelaskan tentang Al-Qayyum, di mana beliau mengatakan bahwa walihadza qala ba'dul muhaqqiqina, oleh karenanya berkata sebagian para ulama peneliti, innahumal ismul a'zamul ladzi idza du'iyallahu bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ya. Menurut sebagian ulama, dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang paling apa? Agung. Yang kalau Allah diminta dengan disebut nama ini, Allah akan mengijabah. Kalau Allah dipanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama ini, dia akan memberi. Ya, dia akan memberi. Jadi Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung itu. Jadi nama Allah itu kan banyak. Ya, di antara nama Allah itu ya 99 itu. Di antara nama Allah ada 99. Di antara 99 itu ada nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan yang merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nah, para ulama mereka meneliti apa yang kira-kira paling agung, maka mereka di antaranya berpendapat bahwa inilah nama yang Nabi mengatakan idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah diminta dengan menyebut nama ini, Allah akan kasih. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah. Itu di antara doa Nabi, ya. Menyebut nama ini, ya. Nah. Kemudian, ya, kata Syekh Abdul Razak, faman kana hadza sya'nuhu hayyun la yamutu qayyumun yudabbiru sya'nal khaliqati la ya'jizuhu syai'un wa la qiyamu li syai'in illa bi amrihi fa huwa alladhi yastahiqu an tusrafa lahul ibadatu wahdahu duna siwa.
Maka dengan dua poin ini, dua alasan ini, sejauh ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Al-Hayyu yang maha hidup dan tidak mati, Al-Qayyum yang mengurusi selainnya dari kalangan makhluk-makhluknya, itu merupakan alasan bahwasanya Allah adalah la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia, ya. Wa anna ibadata kulli man siwahu batilah, dan peribadatan kepada selainnya adalah batil, enggak benar. Karena selain Allah itu pasti apa? Kalau enggak benda mati, ya memang dia hidup tapi pasti akan apa? Pasti akan mati. Dah, itu sudah menunjukkan apa? Dalil tentang tidak benarnya peribadatan kepada selain Allah. Apapun dan siapapun dia. Apapun dan siapapun. Sebut saja sesembahan yang disembah oleh manusia hari ini. Mereka itu pasti kalau enggak benda mati ya benda hidup. Kan gitu. Kalau benda mati, benda mati kok disembah. Batu, kayu misalnya atau yang lainnya. Kalau benda hidup, itu pasti mati nanti. Hidupnya tidak akan apa? Tidak akan selamanya, tidak akan selamanya. Itu merupakan sebuah keniscayaan, kemestian, ya. Baik. Alasan yang ketiga, ya, yang Allah sebutkan dalam ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang artinya Allah tidak dihinggapi oleh sinah, ngantuk, wala naum, dan tidur. Ya, dan tidur. As-sinatu hiya awwalun naumi, kata Syekh. Sinah itu maknanya adalah permulaan tidur, muqaddimahnya orang mau tidur. Jadi kalau misalnya seorang itu mau tidur, ya, entah itu di mana saja, mau di rumah atau misalnya di majelis pengajian, tidur itu pasti ada apanya? Ada permulaannya kan, tuh kan, AC, kemudian mulai berat itu mata, sampai akhirnya apa? Terjadi pergolakan, perjuangan untuk mengangkat mata. Itu namanya apa? Mengantuk. Namanya mengantuk. Itulah sinah. Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi oleh rasa kantuk. Demikian juga tidur. Demikian juga tidur. Maha suci Allah dari ditimpa ngantuk dan juga tidur. Li kamali hayatihi wa kamali qayyumiyatihi, karena kesempurnaan hidup dan kesempurnaan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa, ya, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk membawa dua tempat yang berisikan air. Kemudian apa? Allah jadikan Nabi Musa itu ngantuk sampai akhirnya apa? Tidur, dan akhirnya jatuhlah dua tempat yang dipegang Nabi Musa. Seperti itulah kalau Allah tidur. Maka bagaimana seseorang kemudian bisa memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara yang selain Allah itu pasti kalau enggak ngantuk ya tidur, dan juga mungkin mati, kan gitu. Kalaupun hidup dia pasti kenal yang namanya apa? Tidur, dan permulaan tidur adalah ngantuk. Wa ammal insan, kata beliau, adapun manusia dan yang lainnya, maka mereka ini hidup dan ada waktunya mati. Bahkan di sela-sela mereka hidup itu ada momen-momen untuk beristirahat, karena mereka capek dan letih, ya. Dan manusia membutuhkan tidur, ingat, membutuhkan tidur karena letih dan capek. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memang butuh apa? Berarti butuh kan. Sementara Allah itu enggak butuh yang lainnya, tidak butuh tidur dan yang lainnya, ya. Fal insanu idza kana mut'aban wa nama hasala lahu binaumihi rahatu was-sukun. Maka manusia setelah dia bangun tidur baru dia seger dan semangat. Ini menunjukkan dia itu pada asalnya memang lemah, butuh kepada sesuatu yang namanya tidur, ya.
Orang kalau nggak tidur itu bisa mati, Pak. Orang kalau nggak tidur itu bisa meninggal, bisa meninggal karena badan itu apa? Butuh tidur, ya. Nah, di sini ada sedikit kaidah yang disinggung oleh Syekh yang berkaitan dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah anna kulla nafyin fil Qur'ani fahuwa mutadamminun thubuta kamali diddil manfiyyi lillahi azza wa jal. Sesuatu yang dinafikan, dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sekaligus menetapkan kesempurnaan dari kebalikan yang dinafikan itu. Allah menafikan, Allah meniadakan, menegasikan dari diri Allah ngantuk dan tidur. Ini sekaligus maknanya menetapkan kesempurnaan dari kebalikan ngantuk dan kebalikan tidur. Apa? Menetapkan kesempurnaan apa? Hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya begitu, ya. Jadi kalau sekedar menegasikan atau menafikan saja itu hakikatnya bukan pujian. Kalau misalnya kita mengatakan ini, ya, kita mengatakan si fulan itu orangnya bagaimana? Atau kita ditanya, bagaimana gurumu itu? Ya, orangnya kayak apa? Kemudian kita mengatakan orangnya itu tidak usil, orangnya tidak nakal, orangnya tidak misalnya pelit, orangnya tidak pemarah, orangnya tidak semuanya kita tetapkan. Apakah itu menunjukkan otomatis pujian? Tidak. Ya. Itu sekedar menginformasikan bahwasanya dia tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinah, Allah tidak tidur, tidak ngantuk, ini berarti ya sekaligus menetapkan kesempurnaan dari kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan innallaha la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. Ini hadis yang sangat agung. Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Allah itu tidur, ya. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah menurunkan dan menaikkan ukuran. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar. Naik kepadanya amal-amal hamba di waktu malam sebelum datangnya siang. Wa amalun nahari qabla al-lail, dan juga naik kepada Allah amal-amal hamba di waktu siang sebelum datang waktunya malam. Ya. Jadi memang Allah itu sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman. Allah itu setiap saat sibuk. Sibuknya Allah bagaimana? Menghidupkan yang itu, mematikan yang ini. Ya, ngasih rezeki yang itu, mengambil rezeki dari yang ini. Kan begitu kan? Detik ini saja. Detik ini sekarang ini. Ada berapa banyak manusia yang kemudian apa? Allah urusi. Hari ini atau mungkin jam ini ada di tempat lain itu meninggal. Tapi di waktu yang sama ada yang apa? Mungkin lagi apa? Lagi lahiran kan itu kan? Nah, ini sibuknya Allah. Ada yang hari ini lagi sakit, ada yang kemudian apa? Baru keluar dari rumah sakit sembuh. Nah, ini sibuknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat rezeki, ada yang apa? Tiba-tiba kehilangan rezeki, ya. Itulah kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini bukti yang ketiga atau poin yang ketiga dari ayat kursi yang menunjukkan bahwasanya Allah itu la ilaha illahu. Ya. Apa bukti yang pertama, Pak? Allah itu kenapa hanya Allah saja yang diibadahi? Karena Allah Al-Hayyu. Yang kedua apa? Al-Qayyum. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah itu enggak ngantuk dan enggak tidur. Baik.
Jadi kalau misalnya di pengajian terus ada yang ngantuk, ya itu memang berarti masih manusia itu. Masih manusia. Terus gimana? Ya tinggal cuci muka, kan begitu. Tinggal mungkin wudu atau yang lain. Baik. Yang keempat dari ayat kursi ini, lanjut firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sajalah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itulah alasan kenapa hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena milik Allah saja segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Huwal maliku lima fis samawati wa ma fil ard, kata Syekh Abdul Razak. Dialah pemilik sejati dari apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Wa ma siwahu la yamliku fis samawati wala fil ard. Adapun selainnya itu sebenarnya enggak punya apapun yang ada di langit maupun ada di bumi. Wala mithqala dzarrah, tidak juga seberat dzarrah. Dzarrah itu semut hitam. Ya. Dzarrah itu semut hitam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak memiliki seberat zarrah kekuasaan di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka juga tidak punya peran dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahir. Mereka juga tidak bantu-bantu, enggak cawe-cawe dalam penciptaan langit dan bumi. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Allah katakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Silakan kalian sebut siapapun yang kalian sangka itu layak untuk disembah selain Allah. Mereka itu. Tidak juga Nyi Roro Kidul, tidak juga yang katanya itu nunggu Gunung Merapi, enggak. Mereka itu semuanya tidak ngurusi langit, tidak ngurusi bumi, tidak ngurusi sejengkal tanah pun atau sejengkal dari laut manapun di dunia ini. Tidak juga cuma laut selatan. Jadi laut selatan itu tidak ada penguasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu tegas kita, enggak ada tuh Nyi Roro Kidul, itu enggak ada. Kalaupun ada, itulah nama-nama. Ya. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum, kata Allah. Itu cuma nama-nama. Nama-nama yang kalian buat-buat dan juga bapak-bapak kalian buat. Sebenarnya enggak ada hakikatnya. Enggak ada tuh hakikatnya orang kalau pakai baju hijau terus kemudian oh nanti ya pantai selatan nanti ditarik. Enggak ada itu. Enggak ada. Kenapa? Karena Allah yang menguasai sejengkal semua ya dari langit dan bumi ini. Termasuk apa yang ada di langit, yang ada di laut, apalagi cuma laut selatan ya. Enggak ada gitu. Nah, jadi makhluk-makhluk itu mereka tidak memiliki sesuatu secara berdikari. Akan tetapi, ya kata Syekh di sini, illa bitamlikillahillah. Kecuali apabila Allah jadikan mereka memiliki hal tersebut. Jadi sekarang kita, apa yang kita miliki coba? Oh, saya ini punya rumah. Ya. Dari mana Anda punya rumah? Maka dijawab, itu Allah yang menjadikan saya punya rumah tersebut. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya punya rumah ya karena saya sendiri. Oh, itu namanya orang yang kufur nikmat. Anda lupa ya. Ya. Anda lupa dulu punya rumah itu bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Anda itu punya apa? Ya. Punya hartanya. Demikian juga ada yang jual rumahnya. Demikian juga ada yang kemudian bersedia untuk dibayar dengan harga yang Anda sepakati. Kalau tidak ada itu semuanya, Anda nggak jadi punya rumah. Ya, Anda tidak jadi punya rumah. Jadi kepemilikan kita ini karena memang Allah yang menjadikan kita ini memiliki hal tersebut. Anak misalnya, ya anak ini bukan semata-mata karena kita yang punya.
Apalagi kita yang menciptakan, enggak. Ya. Berapa banyak orang itu menikah bertahun-tahun belum dikarunia apa? Keturunan. Kok enggak punya anak? Jawabannya apa? Ya karena Allah belum menjadikan saya punya anak. Nah, jadi kalau misalnya kita punya anak, itu semata-mata karena Allah yang memberikan kepada kita. Nah, jadi itulah makna dari lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Milik Allah lah sejatinya apa-apa yang di langit dan di bumi. Adapun kata beliau, yang dimiliki manusia itu sejatinya adalah bukan miliknya. Ma'aluhu ila ahadi amrain. Kesudahannya itu salah satu dari dua kemungkinan. Saya ulangi. Yang kita miliki di dunia ini, kesudahannya itu tidak lepas dari salah satu dari dua. Yang pertama adalah imma an yufariqahu sahibuhu bil maut. Bisa jadi pemiliknya, sahibnya itu akan meninggalkan hal tersebut dengan kematian. Ya. Keluarga kita, istri kita, punya kita? Bukan. Itu punya Allah. Anak kita, punya kita? Bukan. Rumah, mobil, punya kita? Hakikatnya bukan. Kenapa? Kalau kita mati, dada sudah. Mobil mau dibawa? Enggak. Istri juga? Oh enggak mau, ya. Enggak mau. Anak? Ya enggak. Wong anak malah dapat apa? Warisan. Oh. Mati kok malah pengen ikut? Enggak. Jadi ini yang pertama kata beliau, yaitu seorang pemiliknya itu sahibnya dia akan memisahkan dirinya dengan kematian. Atau yang kedua, au an yufariqahu sahibuhu bi afatin au jaihatin. Atau si pemiliknya itu yang kehilangan. Kehilangan apa? Ya yang tadi disebutkan. Ada orang kehilangan istri-istrinya sakit meninggal. Ada orang kehilangan mobil. Ada orang kehilangan rumah, ada orang kehilangan anak. Nah, itulah ya yang namanya pemilik atau kepemilikan di dunia itu sifatnya apa? Berbatas dan terbatas. Berbatas waktu dan terbatas selama kita hidup. Kalau misalnya kita hidup itu mungkin milik kita. HP ini misalnya. Ini punya saya selama maksud ayat ini la ahada yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu apa? Syafaat itu artinya secara bahasa penggenap. Syafaat itu artinya genap. Secara istilah adalah seseorang memberikan kepada atau memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan manfaat atau terhindar dari apa? Mudarat. Itu syafaat. Jadi syafaat itu secara istilah adalah seseorang meminta kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada orang lain, bukan dirinya, tapi kepada orang lain. Berupa apa? Diberikan manfaat atau dihindarkan dari mudarat. Nah, ngasih syafaat kayak gini. Syafaat istilahnya kalau kita ini apa? Rekomendasi lah gitu. Ya. Ngasih syafaat kayak gini itu ada persyaratannya.
Dua syaratnya yang ada dalam Al-Quran itu. Pertama adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ini, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah kasih izin. Tidak ada. Tidak terkecuali juga apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarat yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah kepada siapa? Kepada yang mendapatkan syafaat itu tadi. Ya. Jadi syarat syafaat itu dua. Pertama, Allah memberikan izin kepada makhluk yang mulia, nabi, malaikat, atau kaum mukminin. Allah kasih izin misalnya, baru bisa kemudian memberikan syafaat. Ya. Memberikan syafaat yaitu berupa apa? Berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan manfaat pada orang lain. Ini yang pertama, izin. Yang kedua tadi syaratnya apa, Pak? Ridha Allah. Syaratnya adalah syafaat tersebut ditujukan kepada orang yang Allah ridhai. Ya. Sehingga tidak bisa syafaat itu sekonyong-konyong, main ngasih-ngasih saja. Ya. Ayo siapa pengen syafaat, kasih, nggak bisa. Tidak juga Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Ya, maka termasuk kesalahan besar dalam akidah, termasuk kesalahan besar dalam akidah adalah seseorang itu meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Itu kesalahan besar. Nggak boleh minta kepada selain Allah. Nggak boleh. Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi, lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu milik Allah sebenarnya semuanya. Milik Allah. Maka jangan minta kepada Nabi, tapi mintalah kepada siapa? Allah yang punya. Gimana mintanya? Gimana mintanya? Mintanya adalah dengan, ya Allah, saya memohon syafaat nabimu untukku, untuk kedua orang tuaku dan kaum muslimin pada hari kiamat. Jadi ini kalau doa seperti ini mintanya kepada siapa? Allah. Atau misalnya, ya Allah, Allahumma syafi'hu fiyya. Itu bahasa Arabnya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin kepada nabimu untuk nanti memberikan syafaat kepadaku. Itu boleh. Tapi kalau yang salah, bahkan syirik akbar. Syirik apa? Seorang datang kepada kuburan atau ke kuburan Nabi Madinah sana. Ya Rasulullah, minta kepada Rasul. Wah, ini syirik akbar. Nggak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya. Loh, tapi kan Nabi punya syafaat. Betul, Nabi punya syafaat. Tetapi kan Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah, Nabi itu bisa memberikan syafaat setelah dapat apa? Izin. Itu satu. Dalam hadis yang lain, nanti ada pada hari kiamat itu manusia itu akan kerepotan semuanya. Kita akan kerepotan. Ya, semuanya manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir. Kita akan datang kepada manusia-manusia mulia. Nabi Adam, wahai Adam, Anda kan manusia pertama. Minta kelah kepada Allah agar kita ini bisa segera diberikan keputusan. Kita kerepotan semua. Adam kemudian apa? Meminta uzur, aduh maaf saya nggak bisa. Saya pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan pohon, ya, dan hari ini Allah tuh murka. Udah pergi ke Nabi Nuh. Kita akan datang pada Nabi Nuh, semuanya datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak bisa. Datang saja ke misalnya Musa. Ya, Musa, i'tizar juga, Isa juga, Ibrahim alaihissalam pun, ya, akhirnya mengarahkan datanglah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya manusia dari awal sampai akhir akan datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi akan bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan memuji Allah
ya, dengan pujian yang Allah akan berikan wahyu tentang hal tersebut ketika itu, sampai waktunya Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Ai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan didengar, berikanlah syafaat sekarang engkau akan diperkenankan. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak bisa main kasih-kasih begitu, kecuali setelah apa? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kesalahan tadi, orang itu minta kepada Nabi. Nabi itu enggak punya syafaat kecuali kalau Allah beri apa? Izin untuk apa? Memberikan syafaat tersebut. Itu pun izin itu hanya diperbolehkan atau hanya syafaat tadi hanya diperuntukkan bagi siapa? Wala yashfa'una illa liman irtada, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat Anda kelak pada hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, laqad zanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadithi awwalun minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira tidak ada orang yang akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini melainkan kamu, karena kamu itu sangat semangat sekali mempelajari hadis-hadisku, hadis-hadis Nabi. Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dengan ikhlas betul dari hatinya, dari hati yang paling dalam. Dia mengakui bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Itu orang yang akan mendapatkan syafaat. Orang apa ini? Orang muwahhid tauhid. Orang yang mengesahkan Allah. Makanya ya, syafaat itu hanya diperuntukkan orang-orang yang mengesahkan Allah. Adapun orang-orang yang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang-orang tersebut syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Sudah adzan belum, Pak? Sudah adzan ya? Baik. Kita adzan dulu ya, Pak ya. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mangga silakan, Pak.